Bismillah teman-teman, hari ini kita ada di segmen Tanya Jawab bersama Ustadz. Pada kesempatan hari ini, saya bersama Ustadz Soleh. Beliau adalah salah satu tim dari Ayam Geprek SAI yang asli dari kota Pasuruan. Oke, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Mohon dibantu untuk dijawab supaya kita ada tambah ilmu. Yang pertama, kenapa pas Ramadan jamaah tarawehnya selalu penuh di awal, tetapi ketika di akhir Ramadan jamaahnya makin sepi nih? Ini fenomena yang sering terjadi nih. Iya. Alhamdulillah Pak Revi ya. Untuk fenomena itu memang hampir banyak ya, mungkin pemirsa juga merasakan ya, atau melihat di masjid-masjid dan musola sekitar itu kayak memang lebih menurun gitu ketika semakin hari semakin sedikit. Itu tidak lepas dari keutamaan sholat tarawih. Jadi gini, ketika pahala itu besar, maka ujiannya juga besar, cobaannya juga besar, cobaan rasa malasnya. Jadi seperti itu. Makanya karena besarnya ini, akhirnya rasa malas orang itu juga seperti itu. Saya pernah baca-baca Pak Rafi'i di sebentar ya, kalau tidak salah di kitab puasa. Ini teman-teman sering dengar juga kok, banyak keterangan tentang ini banyak. Nah ini di kitab ini, kitab Takriratus Sadidah ya, itu dijelaskan bahwasanya ketika di bulan puasa itu kita dianjurkan untuk menjaga sholat taraweh. Bukan hanya di hari 1, 10, 11, 20 kemudian sampai akhir, tapi keseluruhan. Dan ini memang rasa bosan itu pasti ada. Tapi kalau kita mindsetnya, kita yang perhatikan adalah keterangan ini, ya barangkali ini bisa menjadi penyemangat. Karena yang tidak semangat itu karena mungkin tidak ada penyamakannya, tidak ada penyemangatnya. Jadi di sini ada keterangan bahwasanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini udah sering didengar ya. Tapi fokusnya di sini adalah man qoma Ramadan atau biqiyami Ramadan. Maksudnya di sini barang siapa yang sholat tarawih. Jadi di sini diartikan wal maksud biqiyami Ramadan adalah sholat tarawih. Lebih khususnya, ya lebih umumnya ya banyak amalan-amalan baik yang lain. Dengan artian orang yang sholat tarawih, insya Allah dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Makanya sangat berat itu. Sangat berat ya. Tapi begini Tad, nah kan waktu awal puasa nih jamaahnya banyak nih. Iya. Nah kemudian pas menuju akhir nih jamaahnya semakin berkurang. Tetapi ada tempat yang dimana makin banyak orang nih, misalnya di mall, di tempat belanja. Iya, benar. Mungkin atau gimana jamaahnya itu pindah dari masjid ke mall gitu. Iya, seperti itu. Wah, ini mallnya jadi tempat sholat tarawih akhirnya. Ya, menurut kami sih sebenarnya solusinya ya tidak harus seperti itu juga, Pak. Jadi ya kita kalau namanya apalagi hampir-hampir hari raya, itu kan pasti orang mikirnya kan, wah kita belanja persiapan hari raya. Sebenarnya kan kita planning juga bisa. Contoh umpama kita belanjanya setelah sholat tarawih kan juga bisa. Jadi tidak harus tarawih kita di sana juga gitu loh. Jadi kita bisa tarawih dulu sebentar. Lawang kita tarawih ya hanya bulan Ramadan aja toh. Iya. Jadi eman-eman. Ya sekiranya tarawih dapat, kemudian belanja di mall juga dapat. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau tadi jamaahnya yang semakin berkurang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, tarawih itu wajib, sunnah, atau tergantung makmum atau jamaahnya yang datang? Oh gitu. Iya. Ini tarawih ini hukumnya wajib atau sunnah atau bagaimana ya? Tarawih ini hukumnya adalah sunnah memang. Sunnah. Tapi jangan berarti wah sunnah nggak apa-apa tuh, nggak wajib dilakukan ya, jangan gitu. Ini kan kesunahan yang biasanya dikhususkan di bulan-bulan tertentu kayak
tarawih khusus di bulan Ramadan ini berarti keutamaannya sangat luar biasa. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang sunnah, tapi eman kalau ditinggalkan. Jadi seperti itu. Jangan karena wah sunnah tidak wajib ya sudah. Itu eman Pak, eman. Jadi itu Pak. Jadi sunnah ya sunnah, tidak sampai wajib tidak. Jadi kalau kita tarawih kadang kan milih tarawih di mana kayak tadi itu katanya yang jamaahnya lebih banyak. Kemudian kita malas jamaah yang di jamaahnya yang sedikit. Sebenarnya sama aja. Apalagi kalau sampai umpama Pak Rafi'i ada rumahnya dekat musola yang mana musolanya itu tidak ada jamaahnya atau sedikit jamaahnya. Jadi kalau Pak Rafi'i di sana itu bisa menyemangati orang-orang di sekelilingnya, wah itu luar biasa. Jadi selain tarawih nyemangati juga biar rame di situ. Tapi selain jumlah jamaah Ustaz, tapi ada juga yang dicari masjid yang tarawihnya cepet nih. Sampai ada yang berapa menit kemarin ya? 7 menit apa ya sampai selesai. Kalau untuk tarawih sih namanya tarawih itu kan sebenarnya diambil dari kata roha yang mana itu artinya adalah istirahat Pak. Dengan artian ketika sholat, kemudian sholat 2 rakaat itu kan ada jeda, lebih santai. Jadi bukan cepet-cepetan biar cepat selesai, bukan. Bukan istirahat, artinya lari-lari gitu. Nah, jadi tarawih sendiri itu sebenarnya maknanya itu sholat dengan ada istirahatnya. Jadi ada jedanya. Saya juga pernah seperti itu Pak. Jadi kayak aku sholat tarawih 2 rakaat, kemudian dilanjut tarawih lagi 2 rakaat lagi. Hari keempat itu ada yang menyediakan minum Pak. Jadi minum santai dulu, minum mineral dulu. Kemudian ada ngopinya gitu, ada snacknya. Iya, jadi istirahat. Jadi ada istirahatnya. Mungkin jedanya. Nanti bisa Sherlock dulu di mana itu. Oh, ada di Pasuruan Pak. Monggo kalau jenengan mau ikut ya. Gitu Pak, tarawih itu memang sholat yang ada istirahatnya. Jadi gitu. Tapi ya kita memang tidak bisa pungkiri orang-orang yang di luar sana yang memang ada tarawihnya cepat. Lebih utama yang santai. Jadi gitu Pak. Nah, kalau ini nyambung di komentar yang berikutnya Tad. Kalau tadi sholat tarawih ini istirahat nih katanya. Nah ini ada pertanyaan. Ketika di sela-sela antara sholat isya kemudian sebelum tarawih kan biasanya ada ceramah dulu nih. Nah, tapi ini ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya biar nggak ketiduran pas ada ceramah? Ya, seperti itu. Wah, ini memang ketika di jam-jam itu berat ya. Beratnya apa? Kita lagi kenyang-kenyangnya loh. Lagi kenyang-kenyangnya kemudian ada ceramah, pasti ngantuk banget. Apalagi masjidnya enak, wah tambah ini. Ceramahnya juga lama nih. Wah, ini ceramahnya. Ini juga ada keterangan di sini. Ya ini kalau kita bisa lakukan itu alhamdulillah. Salah satu di antara yang disunahkan ketika bulan Ramadan ini adalah mandi ketika setelah maghrib. Mandi setelah maghrib. Jadi umpama kita buka puasa, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu kita mandi. Tujuannya adalah nanti lebih semangat untuk ibadahnya. Otomatis kan kalau kita mandi setidaknya kan lebih fresh. Ke masjid lebih fresh juga. Jadi seperti itu Pak. Kalau umpama kita kayak tadi itu udah makannya balas dendam ya. Makannya semuanya dimakan, kemudian ketika setelah maghrib wis ngantuk, kemudian tarawih wis apalagi dengar ceramah, wah tambah itu diiliri sama setannya itu. Jadi tipsnya ya tadi, kalau bisa sih makannya jangan terlalu banyak lah, ya secukupnya. Nanti kan bisa makan lagi ketika setelah sholat tarawih kan udah turun. Kemudian tadi nomor 2 bisa mandi. Jadi gitu, lebih seger gitu. Nah teman-teman, itu tadi jawaban dari Ustadz Soleh. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.